Selamat datang dalam mata kuliah Sistem Operasi. Kita sudah berada pada unit yang ke-12 dengan topik I/O disk. Pertama, kita lihat perangkat keras I/O. I/O itu artinya input-output. Jenis device atau perangkat keras yang dikendalikan oleh instruksi I/O ada 3 jenis. Yang pertama, storage device. Ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data di dalam komputer. Contohnya itu adalah disk dan tape. Yang kedua, transmission device. Artinya, ini adalah perangkat keras yang dipakai untuk mentransmisi data dari satu komputer ke komputer lain. Sebagai contoh, network card dan modem. Dan jenis ketiga disebut dengan human interface device. Jadi fungsinya adalah sebagai perangkat keras untuk berinteraksi dengan manusia. Contohnya screen atau monitor, keyboard, dan mouse. Kemudian di sini ada 3 konsep yang umum digunakan dalam perangkat keras I/O. Jadi perangkat keras I/O itu tidak dapat bekerja jika tidak ada 3 bagian ini. Yang pertama disebut dengan port. Port adalah koneksi yang digunakan oleh device untuk berkomunikasi dengan mesin. Yang kedua disebut dengan bus. Bus adalah koneksi yang menghubungkan beberapa device menggunakan kabel-kabel. Kemudian yang ketiga, controller adalah alat-alat elektronik yang berfungsi untuk mengoperasikan baik itu port, bus, dan device. DMA atau Direct Memory Access. Ini adalah sebuah prosesor khusus atau Special Purpose Processor yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh program I/O. Ini satu teknologi yang diciptakan dalam dunia komputer yang dipakai untuk membantu kinerja daripada CPU. Transfer DMA. Jadi di sini ada 3 langkah dalam transfer DMA. Yang pertama, prosesor menyiapkan DMA transfer dengan menyediakan data-data dari device atau perangkat-perangkat keras, operasi yang akan ditampilkan, kemudian alamat memori yang menjadi sumber dan tujuan data, dan juga banyaknya byte yang ditransfer. Kemudian nomor 2, DMA controller memulai operasi, yaitu menyiapkan bus, menyediakan alamat, menulis dan membaca data sampai seluruh blok sudah ditransfer. Yang langkah ketiga, DMA controller yang menginterupsi prosesor, di mana selanjutnya akan ditentukan tindakan berikutnya. Jadi kita lihat di sini dari 3 langkah ini, semua proses penggunaan atau transfer DMA itu memiliki langkah-langkah sampai akhirnya dia mampu menginterupsi prosesor, artinya dia dapat mengambil alih fungsi prosesor tersebut. Nah, ini ada gambarnya. Ya, inilah Direct Memory Access Controller di sebelah kanan. Nah, disinilah CPU tadi, prosesor utama. Jadi dengan adanya DMA tadi, maka CPU itu terbantu ketika terdapat banyak permintaan layanan dari I/O device atau interface. Handshaking. Proses handshaking antara DMA controller dan device controller dilakukan melalui sepasang kabel, yaitu atau yang disebut dengan DMA request dan DMA acknowledge. Jadi sini ada 2 pasang kabel, ya, proses pasang kabel yang dipakai untuk komunikasi antara DMA controller dan device controller tadi. Kita lihat proses handshaking-nya. Device controller mengirimkan sinyal melalui DMA request. Ya, ketika akan transfer data sebanyak 1 word. Word ini artinya satuan data, ya. Hal ini kemudian akan membutuhkan DMA controller ya, memasukkan alamat-alamat yang diinginkan ke kabel alamat memori dan mengirimkan sinyal melalui kabel DMA acknowledge.
Setelah sinyal melalui kabel DMA acknowledge diterima, maka device controller memberikan data yang dimaksud dan mematikan sinyal pada DMA request yang tadi sudah diaktifkan dari sini ya. Nah, sudah ada balasan yang dikirimkan oleh DMA controller tadi melalui DMA acknowledge. Nah, hal ini berlangsung berulang-ulang sehingga disebutlah dia dengan handshaking. Yang topik terakhir, materi yang terakhir maksud saya dari unit yang ke-12 ini, struktur disk. Nah, disk akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu track, cylinder, dan sektor. Sektor, track, cylinder. Ya. Oke, nah di sini kita lihat ada contoh daripada track. Sini ya, 1, 2, 3. Okay. Kemudian ada nanti yang namanya cylinder. Ya, ini cylinder. Ya, jadi dalam track itu ada silinder ya, berupa lingkaran-lingkaran ya. Kalau track itu tadi berupa piringan-piringan seperti ini. Dan sektor, jadi di dalam silinder itu ada sektor-sektornya ya, di bagian-bagiannya. Nah, jadi silinder atau track ya tempat penyimpanan data dalam hard disk yang berupa lingkaran yang kemudian akan dibaca, ditulis oleh sebuah head. Jadi alat untuk membacanya sebuah head. Track tersebut terdiri dari beberapa sektor. Ya. Nah, untuk penemuannya suatu track perhitungnya dimulai dari silinder 0 yang terletak di bagian luar suatu silinder. Ya. Nah, jadi ini contohnya. Oke, jadi terdapat banyak silinder dalam sebuah track. Ya. Oke, demikian dulu materi kita hari ini. Silakan dikerjakan postesnya dan segera dikirimkan jawabannya. Terima kasih.